Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat-sahabat yang berbahagia, alumni dari GBC 16 dan 19. Alhamdulillah Bandung hari ini lagi gerimis seksi kayak gitu. Di beberapa tempat di Bale Endah sekarang lagi banjir karena dia lebih rendah. Mudah-mudahan kita doakan semuanya musibah ini Allah angkat. Sahabat-sahabat yang berbahagia, hari ini temanya yang diberikan kepada saya adalah tentang leadership. Dan saya akan memulai dari rasa bersyukur yang sangat luar biasa karena begini teman-teman. Training itu ada dua jenisnya. Ada training intended dan ada training unintended. Training intended adalah training yang kita sengaja untuk mengikutinya. Kita ikutan grounded business, kita ikutan sengaja. Kita ikutan speak to change, TBNC, kita ikutan sengaja untuk menambah skills atau knowledge yang ingin kita punya dan belum kita punya dan ingin kita tambahkan. Namun, training intended yang paling sederhana misalkan baca buku, nonton YouTube, atau barangkali dengarkan audio gitu ya, podcast. Training intended yang disengaja, dari yang gratis sampai yang mahal ternyata itu tidak mampu mengubah seseorang seketika. Itu training intended. Sebelum saya lanjutkan, tolong kasih jempol ke atas kalau suara saya jelas. Oke, baik. Training unintended, training intended yang disengaja dari yang paling murah sampai yang paling mahal ternyata nggak bisa mengubah seketika. Teman-teman semuanya, namun yang perlu kita syukuri adalah saat ini kita ngalamin dua jenis training sekaligus, intended dan yang kedua unintended. Training unintended itu adalah training yang kita suka nggak suka, kita happy nggak happy, kita terima itu as a training. Kita nggak sengaja ikutan karena nggak pernah ada yang namanya penerimaan atau pendaftaran atau formulir atau pengumuman, iklan dan lain sebagainya di dalam training yang unintended. Training unintended itu adalah training yang dikarenakan sebuah kejadian yang besar yang membuat kita mau nggak mau jadi harus belajar akan sesuatu. Coronavirus, physical distancing atau social distancing seperti ini adalah unintended training. Dan nggak banyak unintended training yang sifatnya jamaah. Kayak sekarang dialami oleh satu penduduk di satu negara, bahkan seluruh penduduk di seluruh penjuru dunia. Ini unintended training yang luar biasa. Unintended training yang saya rasakan yang seperti ini adalah dulu tahun 98 ketika Indonesia krismon, ketika perusahaan orang tua harus gulung tikar dan lain sebagainya itu unintended training. Hanya intended training dengan unintended training adalah dampaknya kalau kita belajar di unintended training dan kita sadar banget bahwa pembelajaran yang di dalam unintended training ini adalah sangat luar biasa dan kita belajar dari situ, dampaknya adalah perubahan. Perubahan karakter, perubahan sikap, perubahan strategi, perubahan nasib. Dan perubahan ini everlasting. Jauh lebih abadi dibanding yang intended training. Coach Fahmi, 5 hari, grounded business coach, itu intended training. Dengan dikasih, algojo seperti Abi Darwis, terus lagi dikasih seseorang yang bengis, seperti Abi Darwis, dikasih seseorang yang galak berotot besar, seperti Abi Darwis. Ini Abi Darwis ada nggak ya? Jadi jangan jadi gibah ini. Itu tetap sesangar-sangarnya Coach Fahmi, sehebat-hebatnya borang yang diberikan, itu tetap yang namanya intended training. Sekarang yang kita alami ini unintended training. Teman-teman, what kind of unintended training yang kita alami? Sahabat-sahabat, kita lihat. Ini adalah penelitian dari saya tadi lupa sumbernya, nggak nyebutin di situ, tapi sebuah universitas di Eropa. Sorry banget lupa nyarinya, deg-degan tadi sama Cakra di Daulat siang-siang untuk ngomong. Teman-teman, di kurva yang di lembar yang pertama ini adalah, lihat ya, long lockdown. Kalau lockdown dibutuhkan,
secara panjang untuk ngebuat kurva orang-orang yang datang ke rumah sakit jadi flat. Kita lihat, kalau kita di lockdown sampai April, rata-rata negara yang sekarang lagi kena coronavirus di lockdown sampai April pertengahan menuju Mei. Maka orang-orang yang datang ke rumah sakit akan mengalami penurunan. Tetapi kurvanya nggak kelihatan kan? Karena si antivirus apa? Kurvanya nggak kelihatan. Ya, brother? Kurvanya nggak kelihatan. Seriusan? Belum turun ya? Masih di slide 1. Gitu. Kurvanya kelihatan nggak sekarang? Kurvanya kelihatan? Cakra? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan? Not yet. Not yet. Oke. Masih di slide 1. Oh, kenapa mogok ya? Oke. Ini kurva, ini slide 1. Nggak kelihatan? Itu PowerPoint-nya Kang, ini dulu Kang. Diklik dulu enable editing-nya Kang. Oh iya, enable-nya. Iya. Enable editing. Sebentar ya. Oke. Yes. Oke. Kelihatan produk activation failed. Oke. Nah, tip Kang. Asik. Thank you very much. Nah, kita lihat nih, kalau kurva yang pertama, teman-teman semuanya, ini kalau negara-negara yang sekarang lagi kena virus dan lagi berkembang, terus diadakan lockdown sampai April, ternyata Mei, Juni, rumah sakit itu akan nge-flat. Tetapi bisa jadi, karena belum ada antivirusnya, hal-hal yang tidak diinginkan happen, terus naik lagi, nauzubillahi min dzalik. Gimana kalau lockdown-nya sampai Juni? Berarti ini kalau sampai Juni, Lebaran udah lewat nih, sampai Juni. Mau masuk Lebaran kalau di sini. Ini akan nge-flat, tetapi bisa jadi, kata si universitas ini, rumah sakit nanti naik lagi di bulan Juli dan Agustus. Naudzubillahi min dzalik. Ini hitung-hitungan manusia ya, teman-teman semuanya. Gimana kalau lockdown-nya sampai Juni, tapi setelah lockdown dilanjutkan dengan social distancing yang masih ada? Ternyata number in hospital itu akan terus flat. Teman-teman, ini namanya riset, ini namanya hitung-hitungan manusia. Belum melibatkan doa, belum melibatkan kekuasaan Allah yang insya Allah ngangkat virus ini dengan cepat. Namun kita lihat, kalau ini terjadi, atau ini belum terjadi, teman-teman semuanya, tapi perubahannya sudah ada. Kalau ini terjadi, Masya Allah. Kalau si lockdown until Juni, terus social distancing-nya terus dilakukan, dan what will happen? Apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi kalau dari pengamatan saya, yang pertama seperti yang dibilang sama Coach Fahmi, sahabat-sahabat semuanya, tentu bumi disucikan kembali. Maknanya bumi disucikan kembali yang sederhana buat saya adalah ribuan ayah pulang ke rumah, memimpin organisasi terkecilnya dulu, bahkan mikroorganisasi terkecilnya, yaitu dirinya sendiri, lantas keluar anak-anaknya, istrinya, pasangannya, ayah memimpin keluarganya kembali. Ku anfusakum wa ahlikum naro, itu adalah salah satu pesan dari bumi disucikan kembali. Selama ini susah banget untuk membersamai anak kecil seperti ini, murojaah, terus murojaahnya benar-benar didengerin dari ayat yang pertama sampai ayat-ayat beberapa yang berikutnya. Kayaknya untuk saya yang keliling-keliling terus kerjaannya, atau Anda yang pebisnis lebih sering di depan laptop ngelihat dashboard bisnisnya untuk ngebimbing anak kita, murojaah sulit. Tapi sekarang Masya Allah kita punya waktu. Bumi disucikan kembali dengan mengembalikan kita, ayah atau orang tua, kepada kedudukannya, yaitu home. Home, not a house. Okay, it's kind of different, home and a house. Okay, bumi disucikan kembali. Misalkan NASA ini ngelihat bumi akhir-akhir ini membiru kembali. Indeks kebersihan udara di Jakarta itu sekarang membaik. Indeks kebersihan Bandung itu membaik. Menurut Direktur PD Kebersihan, sahabat-sahabat semuanya. Terus lagi orang-orang, ini terlepas dari salah atau tidak, orang-orang desa yang ada di kota kembali ke desanya. Dan kalau social distancing itu dipertahankan lama,
Mereka nggak akan ada pilihan kecuali untuk membangun desanya lagi. Menjadi seorang petani ataupun ngebuat apaan di desanya. Bumi disucikan kembali. Kalau misalkan social distancing itu dilamakan, teman-teman semuanya, maka apa yang akan berubah? Yang akan berubah adalah kultur akan berubah. Kultur akan berubah ini artinya apa? Adat istiadat, budaya kita akan berubah. Budaya, kultur di masyarakat, ataupun kultur atau culture secara business culture di perusahaan-perusahaan, corporate culture, mau middle, mau small, mau middle, mau big enterprise, atau huge enterprise, atau MNC, semuanya berubah. Belum terjadi lockdown sampai pertengahan Juni, belum terjadi social distancing yang dalam jangka waktu yang lama. Kita bersocial distancing ini baru terhitung 2 minggu plus 2 hari. Berarti 16 hari. Tapi kita sudah belajar yang biasanya tetap muka dengan online seperti ini. Culture change. Dan kalau culture change, apalagi yang akan berubah? Pastinya ketika culture change, yang akan berubah adalah how to manage our corporate, our institusi, mau gede, mau kecil, itu perlu berubah. Teman-teman semuanya, dan kita sudah ngalamin 14 hari ini perubahan yang sangat amazing. Apa sih yang disajikan oleh perubahan? Sebelumnya saya mohon maaf kalau di sini banyak guru-guru juga yang amazing, bukannya ngajarin, punten pisan, tapi ini sekedar sharing. Sahabat-sahabat, ini namanya change curve. Change curve ini didapatkan ada 2 dari psikologi. Kalau psikologi ini tentang kurva kehilangan, kurva seseorang menghadapi kepedihan karena lost someone yang dia cintai. Kalau di corporate ini adalah change management. Teman-teman semuanya, pertama banget ketika ada perubahan yang kita tidak sukai atau ada perubahan aja, suka nggak suka. Ada sesuatu yang menuntut kita untuk berubah, yang paling pertama terjadi adalah yang pink, denial. Nggak bisa. Yang namanya offline training bagi saya harus tetap ada offline training. Nggak peduli mau ada banjir, cancellation ketika banjir Jakarta, terus ada beberapa offline training yang di-cancel. Apalagi sekarang ada coronavirus, terus training cancel, atau barangkali Anda yang bisnisnya ditutup dan lain sebagainya. Pertama kali denial. It is impossible. Bunda Redia ngelihat ternyata awalnya 1 jongko yang ditutup, 2 jongko yang ditutup, tiba-tiba ada himbauan untuk menutup semua kedai, untuk menutup semua cabang. Itu tuh awalnya denial banget. Ini nggak mungkin banget, ini nggak pernah terjadi, ini nggak mungkin kejadian. Lantas setelah denial, ada yang namanya anger. Dia, ini zona di mana orang-orang yang mengalami perubahan ini akan mengalami emotional drop, sedrop-dropnya. Anger. Teman-teman kalau pernah baca, di Cina setelah Wuhan di lockdown, kurang lebih selama 1 bulan, total lockdown, KUA-nya Cina menerima 300 permohonan surat cerai. Kenapa? Alasannya adalah karena pasangan terlalu lama bersama selama 1 bulan. Itu ketika fase anger. Terus lagi ada berita juga salah satu menteri di Jerman itu bunuh diri karena chaos, khawatir yang berlebihan tentang bagaimana Jerman bisa bangkit kemudian ekonominya setelah corona. Fase yang kedua ini adalah fase anger. Lantas yang ketiga adalah denial and anger ini terjadi ketika kita kebanyakan ngelihat ke belakang, looking to the past. Ketika kita ngelihat ke belakang. Mas Cakra, ini kursor aku goyang-goyang ini kelihatan nggak Mas Cakra? Kursornya goyang-goyang kelihatan ya? Oke. Sahabat-sahabat semuanya, lantas yang exploring itu adalah ketika seseorang udah di bawah banget, mau nggak mau dia nggak bisa lagi ngelihat ke belakang, dia nggak ada pilihan, dia mendapatkan direction, entah itu dari manapun directionnya, teman-teman semuanya, dia mulai melihat ke depan dan dia mulai eksplorasi. What's new? What's next? What's the better? Bisa gue lakuin. Yang keempat adalah acceptance.
Stage 1 yang information, stage 2 ketika orang dalam keadaan anger, itu harus kita support. Ini adalah macam-macam respon yang bisa kita lakukan as a leader. Pertama, giving information as much as we can. Yang kedua, ketika seseorang dalam keadaan sedih luar biasa, atau anger, marah luar biasa, sahabat-sahabat yang bisa kita lakukan adalah support. Nanti kita bahas lebih lanjut. Yang stage 3, ketika seseorang mengeksplorasi atau perusahaan kita mengeksplor hal-hal yang baru, what's new, what's the better, what's next, what's the better, butuh direction, butuh leadership yang sangat luar biasa banget. Dan kita udah belajar banget itu di Grounded untuk scale up dengan leadership kita. Apa namanya, Coach Fahmi bercerita tentang identity of our leadership itu harus ada apa aja. Kita udah belajar, silahkan dibuka lagi borang-borangnya. Yang keempat, ketika kita sudah menerima, diri kita personal menerima, as a team kita menerima, maka tugas kita adalah nge-encourage tim kita. Sahabat-sahabat, nanti saya kasih aja bahan-bahannya yang ini ya. Ini adalah ciri-ciri ketika terjadi denial, ciri-ciri ketika terjadi emotional yang drop, ketika terjadi kalau di slide sebelumnya ini tuh exploration, kalau di sini disebutnya acceptance, yang komitmen di slide sebelumnya disebutnya acceptance, kalau di sini disebutnya komitmen. Teman-teman, ini ciri-cirinya. Nah, sekarang kita lihat, udah tinggal sebentar lagi waktu saya. Ini tadi yang saya sebutin. Di Cina ketika terjadi lockdown, divorce rate naik drastis. Di Jerman commit suicide after coronavirus crisis, worries yang berlebihan. Nauzubillah min dzalik. Mereka tidak punya pegangan yang sangat kokoh seperti kita punya pegangan. Mereka nggak punya spiritual belt seperti yang Coach Fahmi pernah berikan kepada kita, spiritual belt. Guys, so apa yang perlu kita lakukan as a leader untuk facing kurva yang tentang perubahan ini? Yang pertama adalah ketika orang di fase denial. Fase denial, secepat-cepatnya kita as a leader create alignment. Kumpul lagi, mendefinisikan realitas apa yang terjadi, and giving hope. Leadership is divine reality and giving hope. Mendefinisikan realitas yang terjadi kepada teman-teman yang ada di sekeliling kita, kepada tim yang ada yang sudah membantu kita. Definisikan realitasnya, but do not forget giving hope. Perbedaan leader dan bukan leader adalah ketika orang yang bukan leader, dia cuma divine reality but not giving hope. Leader memberikan hope, memberikan harapan yang bukan kaleng-kaleng ya, bukan dibilang cicilan jadi hilang 1 tahun gitu, enggak. Tetapi giving hope, bahwa kita akan tetap berdiri, tetapi sekarang kita barangkali akan beroperasi tidak seperti semestinya, kita hanya akan beroperasi banyak 10% aja dari sebelumnya, maka pemotongan gaji, pemotongan jam kerja, THR yang barangkali tidak akan sama dengan yang lain-lainnya, sudah harus diceritakan di fase denial ini. Ini yang kita ceritakan, create alignment, penyesuaian yang kita ceritakan akan bisa memunculkan kebaikan atau bisa memunculkan frustration. Ketika bisa memunculkan frustasi, jangan ditinggalin tuh tim kita, tetapi dimaksimalkan komunikasinya. Dibuka komunikasinya. Mau pakai Slack, mau pakai grup WA, mau pakai Telegram, mau pakai apapun, funnelingnya diekstrimkan, kurang lebih kayak gitulah di era ketika orang dari denial menolak, kemudian melihat, hey, ternyata virus ini eksis dan membunuh banyak warga aku. Itu ketika frustasi itu harusnya memaksimalkan komunikasi, bukan malah jadi acak-acakan komunikasinya. Lantas akan ada yang namanya fase depresi, ketika orang-orang akan menghadapi valley of despair, lembah kepedihan. Teman-teman tidak ingin ini terjadi di negara kita. Tapi kalau penanganannya kayak begini, terus-terusan, kita belum nyampe ke valley of despair. Kita akan sampai ke valley of despair mungkin nggak tahu, karena nggak ada penanganan. Ya. Tapi kalau dilihat, nauzubillahimindzalik, di Jakarta, data yang sesungguhnya beda dengan data yang ditampilkan biasanya oleh jubir kesehatan.
Valley of Despair ini akan ada, dan kita harus bersiap ketika orang-orang di sekeliling kita depresi. Orang boleh depresi, leader juga boleh depresi, tapi jangan lama-lama. Karena leader ini fungsinya adalah divine reality and giving hope to untuk followersnya. Apa yang harus dilakukan ketika depresi terjadi? Sparks motivation. Sparks motivation. Motivasi itu penting. Sebenci-bencinya Anda sama motivator, sebenci-bencinya kita sama motivator, kita ngerasa nggak butuh motivator. Orang-orang ketika depresi butuh motivasi Anda. So, sparks motivation. Video yang saya buat bersama Coach Fahmi itu sparks motivation. Ya, untuk mempersiapkan diri kita ketika kita menghadapi musim semi nanti, tapi sebelum musim semi akan ada musim pandemi, dan pandemi ini belum nyampe ke puncaknya. Tapi mudah-mudahan Allah Maha Baik, Allah angkat pandemi ini segera mungkin di Indonesia. Ketika depresi sudah selesai, orang mulai ngelihat ke depan, orang sudah mulai ngelihat to the future, sahabat-sahabat semuanya, orang-orang mulai bereksperimen, kita mulai bereksperimen, setiap pebisnis mulai bereksperimen, teman-teman semuanya, maka apa yang dilakukan? Yang dilakukan oleh seorang leader adalah develop new capability. Untuk siapa? Untuk dirinya, dan untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. New capability. Untuk kita sendiri, bangkitkan identitas leadership kita. Cari engine-nya leadership kita yang original itu kayak gimana, terus mempelajari leadership di tempat-tempat yang lain kayak gimana. Teman-teman, trust me, Grounded Business Coach udah punya banget apa yang kita perlukan untuk menghadapi ini. Kapabilitas kita secara teori, secara borang, itu udah amazing banget. Makanya saya ngajak, ayo buka lagi borang-borang. Tadi siang saya ngebuka lagi borang-borang, Masya Allah. Sebetulnya kalau kita setia sama borang-borang itu, teman-teman semuanya, kita akan jauh lebih siap. Saya akan jauh lebih siap menghadapi ini. Dan yang ketiga, yang terakhir, acceptance. Ketika orang-orang sudah mulai acceptance, maka yang kita lakukan as a leader, sahabat-sahabat semuanya, adalah share knowledge. Share knowledge, share knowledge, share knowledge. Itu sebabnya Coach Fahmi, kita lihat di video sebelumnya, di video yang kita buat kemarin, akan selalu ada yang dicari. Siapa itu? Guru. Akan ada selalu yang dicari, apa itu ilmu. Teman-teman, share knowledge. Untuk apa? Untuk ngebuat tim kita jadi padu setelah integration, setelah acceptance itu hadir. Nah, how we respond to change, itu bisa lama, itu bisa cepat. Maka, saya ngajak sama teman-teman semuanya, supaya kita bisa cepat ngadepin kurva perubahan ini, teman-teman, ayo kita mulai meninggalkan zona nyaman kita. Zona nyaman kita itu apa? Zona yang kita familiar dengan gaya kita yang dulu. Gaya saya nge-training offline kayak gimana, sekarang mau nggak mau harus online. Baru belajar tadi kemarin pagi bagaimana nge-zoom yang baik. Sekarang lagi belajar juga bagaimana Zoom ini bisa audio visualnya bagus. Tadi masih gagal nge-zoomnya karena ternyata masih enabled. Dan lain-lain, itu nggak enak banget buat saya, tetapi itu maksa kita untuk meninggalkan zona nyaman kita dan masuk ke zona belajar. Ada zona nyaman, zona belajar, zona panik. Zona nyaman cirinya adalah kita familiar dengan segala sesuatu yang udah ada di sekeliling kita, how we run the business, kita udah familiar. Zona belajar adalah zona misterius. Kita nggak ngerti ini sebetulnya mau kayak gimana, kita nggak ngerti sebetulnya nanti pemerintah ini mau lockdown kah, mau darurat sipil kah, atau darurat leadership kah, atau apaan, kita nggak ngerti belas. Tapi itu adalah zona belajar kita, guys. Itu zona belajar kita. Dan learn apa yang perlu kita pelajari. Sahabat-sahabat semuanya, how to deal with it? Bagaimana kita dealing dengan kurva perubahan yang tadi? Gimana kalau iya misalkan, na'udzubillah min dzalik, seperti yang dibilang sama sebuah universitas di Eropa tadi. Kalau lockdown diterusin sama social distancing memang dibutuhkan untuk ngebuat rumah sakit jadi flat pasiennya. How to deal with it? Yang pertama, geser zona nyaman. Percepat pindah kurva dari kurva, dari kurva yang nyaman ke kurva yang belajar. Ya, zona nyaman ke zona belajar. Kalau kita nggak belajar sekarang, kita akan ketemu sama zona panik nanti.
Zona yang ketiga, nauzubillah min dzalik. Ayo kita percepat pindah kurva, pelajari lagi buka lagi apa yang sudah dipelajari di grounded business coach kita, lantas kita see the future, cari orang-orang yang memang kompeten untuk belajar, teman-teman semuanya. Jangan lama-lama bersedih, jangan lama-lama denial. Sometimes kita nggak conscious, kita nggak sadar bahwa denial itu masih ada di dalam diri kita. Kita masih ngarepin kejadian yang lalu-lalu, kita masih ngarepin bisnis yang kayak lalu, itu masih akan terjadi. Guys, bisnis akan berubah. Bisnis akan berubah. Kalau kita nggak berubah, lasut. Teman-teman, untuk orang-orang yang menjual sesuatu, menjual produk, menjual jasa, harus mulai belajar untuk storytelling. Why? Karena kejadian yang kayak gini, orang akan benci banget dengan orang yang dikit-dikit selling langsung, dikit-dikit selling langsung, dikit-dikit selling langsung. Ketika orang lagi drop down, orang butuh motivasinya dinyalakan, sparks motivation, they need storytelling. They need storytelling. Mereka butuh storytelling. Teman-teman, ISQ kenapa luar biasa? ISQ muncul setelah tahun 98 ketika orang-orang lagi ada di Valley of Despair. Valley of Despair diresponnya dengan sparks motivation. Ketika kita ikutan training ISQ, memang di situ storytelling semuanya. Ya, yang dikemas dengan audiovisual yang bagus. Dan Marjan sekarang, kalau teman-teman lihat iklannya Marjan storytelling. Nggak tahu apa hubungannya Marjan dengan bawang putih, bawang merah, disiram air keras, dan lain sebagainya. Tapi mereka storytelling. Saya nggak tahu gimana ceritanya Chicken atau bonekaku atau apapun itu di storytelling kan, but let's learn about storytelling. Sahabat-sahabat, harus kita belajar deliberate practice. Deliberate practice adalah sesuatu yang harus kita ulang-ulang. Supaya apa? Supaya kita lekas familiar dengan apa yang kita hadapi sekarang. Memang bisnis berhenti untuk karyawan kita, tapi bisnis nggak boleh berhenti untuk kita. Kita harus find something new. What's new, what's next, what's the better, ini saatnya sekarang untuk kita cari. Dan kalau berhasil satu, jangan dulu cepat puas. Diulang-ulang dulu sampai benar-benar, oh ini berhasil. Kenapa? Karena dinamika 2-3 bulan ke depan akan terus bumpy. Cepat, luar biasa. Thank you ya. Makasih yang udah mengkotakan. Oke. Sorry. Sahabat-sahabat semuanya, and do not forget, yang last one dari saya adalah educate people. Ketika kita sudah di level yang atas, acceptance, musim semi pasca pandemi itu hadir ketika kita pandai mengelola bisnis kita dan kita mau mengedukasi orang-orang di sekitar kita. Dan berbahagia banget malam hari ini sahabat-sahabat semuanya bisa berbagi rasa karena ngerasain baru merumahkan dari 16 ke 12 6 orang di High Performa, merumahkan teman-teman yang kerja harian 14 di ada bisnis kopi kulo, ada laundry dan ada barbershop. Itu rasanya kayak gimana? So thank you udah jadi teman-teman yang untuk berbagi rasa, ada teman-teman untuk berbagi cerita. Terima kasih untuk jadi learning partner saya malam hari ini. Gitu teman-teman semuanya, paparan dari saya untuk sementara. Mari kita hadirkan motivasi dan kita hadirkan diri kita untuk apa? Untuk divine reality and always giving hope. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, luar biasa. Beri aplaus ya untuk Kang Hari Firmansyah. Jadi apa yang dilakukan Kang Hari itu hampir sama dengan yang saya lakukan tadi siang. Saya mencoba buka-buka borang, tapi nggak ketemu borangnya. Dalam masakan batch 16, jadi lebih senior, jadi udah terpakai di kantor, di mana. Jadi bermanfaat ya. Untuk selanjutnya ya, sebelum tanya jawab,
ini kami mempersilakan Coach Fahmi menyampaikan speech. Kalau saya sih lebih ke kira-kira menurut Coach Fahmi yang disampaikan Kang Hari tadi benar atau enggak gitu. Kalau aku sih yes. Enggak. Untuk selanjutnya monggo dipersilakan kepada Coach Fahmi, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang memiliki segala kebesaran dan kemuliaan. Tuhan yang maha tinggi dan maha meninggikan. Tuhan yang maha luas dan maha meluaskan. Pertama-tama tentu saya bersyukur, sangat berbahagia bisa hadir pada kesempatan yang luar biasa ini, melihat sepintas wajah yang agak kuno di angkatan 16 dan wajah yang cukup baru di angkatan 19. Kangen lama sekali, senang mendengarkan kembali suara Kang Hari yang menggairahkan, mengenergais, memotivasi. Tidak heran jika salah satu mentenya begitu tumbuh luar biasa. Dan saya juga ingin daftar supaya saya tidak kalah sama mente Kang Heri yang ada di angkatan 19. Iya. Pakai jilbab. Saya ada 5 perkara. 5 perkara yang harus diperkasakan. Nah, itu sudah bisa dilihat. Bisa dilihat semuanya. Nomor 1, perkasakan keyakinan dan iman. Perkasakan keyakinan dan iman. Ini saat kita harus menebalkan, meningkatkan, dan meninggikan setinggi-tinggi keimanan, setinggi-tinggi keyakinan. Ya, kalau gym ini adalah disiplin. Ketika orang hampir atau pada posisi yang begitu sulit, maka saat itulah dia pikirannya diuji, disiplin pikirannya diuji. Nah, dalam situasi sulit, pikiran sering tidak lurus. Hanya kalau pemimpin kehilangan keyakinan dan rakyatnya mengetahui bahwa dia kehilangan keyakinan, lalu ragu, was-was, maka hari ini perbanyaklah prasangka yang baik kepada Allah dan kepada kekuatan diri sendiri. Jadi ini saatnya kita membuktikan pikiran kita tetap disiplin, tetap yakin bahwa suatu hari kita akan mampu melewati situasi sulit ini, dan musibah ini atau krisis ini tidak hanya menyisakan luka, tapi membuat kita lebih kuat sesudah itu. Yang kedua, perkasakan, nanti mohon dikoreksi sama Kang Hari, perkasakan self-fulfilling prophecy. Percaya pada kemampuan ekstra daya ramal diri kita. Jadi kita akan menjadi seperti yang kita inginkan. Kita akan menjadi seperti yang kita bayangkan. Visualisasikan. Sense of wonder of life. Hidup ini indah. Hidup ini luar biasa. Ayo syukuri kenapa kita hadir. Dan syukuri kenapa kita jadi angkatan 16, angkatan 19. Tuhan punya maksud yang luar biasa. Syukuri kenapa kita bertemu dengan Wawan Saktiawan. Nah, kan?
yang membuat angkatan 16 kacau balau. Hidup ini menakjubkan. Rasakan, syukuri, dan bersyukurlah secara berlimpah. Nah, coba bayangkan, kalau yang pertama tadi, kita yakin walaupun situasinya mungkin tidak mendukung. Yang kedua ini, kita bersyukur walaupun situasinya sulit, coba rasakan. Nah, ini dua hal yang betul-betul perlu kita hadirkan hari ini. Yang ketiga, perkasakan leadership engine kita. Engine turbo jumbo jet. Nah, kira-kira lewati masa sulit ini dengan kapasitas beroperasi di level yang lebih tinggi. Dapatkan resultan positif dari fase krisis ini. Jadi, krisis ini tidak boleh berlalu. Hanya menyisakan rasa sakit. Hanya menimbulkan luka. Tapi tidak menimbulkan kapasitas untuk bisa beroperasi di makom yang lebih tinggi. Ini akan berlalu. Pasti. Nah, sama-sama pasti berlalu. Maka 3 bulan ini adalah kesempatan kita untuk meningkatkan kapasitas diri. Seperti yang selalu saya katakan, setelah pandemi, ingat, musim semi tiba, tapi rumput masih sedikit. Maka yang lemah akan ketinggalan. Yang lemah akan kalah. Nah, ini kira-kira intinya. Yang keempat, perkasakan daya kreasi. Ciptakan terus terobosan, value creation. Ayo, kita sekarang tugasnya menciptakan nilai, value creation. Value creation. Asah kemampuan kreatif. Interaksikan diri dengan ekosistem yang tepat. Nah, ini saatnya kita cari ekosistem yang tepat. Ya. Bangun opportunity, bergerak ke area yang baru dan beda. Nah, ini yang penting. Kita harus merumuskan langkah-langkah yang baru dan beda. Kita ciptakan, mencoba berpikir 2 hal. Pertama, challenge proses. Ada 9. Faster, better, bigger, selain tadi yang sudah disebut oleh Kang Hari. What's next? What's better? What new? Nah, ini kita mesti challenge proses. Men-challenge semua proses. Yang kedua, scamper. Scamper, substitute, combine, adapt. Ya. Ini yang harus kita perkasakan. Kemampuan kita untuk value creation. Yang kelima, kinerja kebaikan dan solidaritas sosial. Nah, hari ini kita saatnya, di saat yang sulit, banyak bersedekah. Di saat yang sulit, diri sendiri kita juga sulit, tapi bantu orang lain. Nah, jadi, saya kira hari untuk membangun ekosistem atau infrastruktur ini pandemi panjang, nanti akan di-share di setiap grup. Kira-kira seperti itu catatan saya malam ini. Sekali lagi terima kasih kepada Mas Salim, Direktur Edukasi, terima kasih kepada Cakra, terima kasih kepada Wawan, terima kasih kepada Angkatan 16, Angkatan 19. Tombo kangen ya, ini benar-benar rindu, senang ya, karena saya ini sebenarnya pengikut sekte Musafir Cinta ya, jadi gampang rindu, gampang kangen. Babe Jamil angkatan 10, Babe Jamil. Itu 5 perkara, 5 perkara yang harus diperkasakan. Jadi kita harus perkasa menghadapi situasi ini ya. Selanjutnya yang disampaikan Kang Hari itu top up 100% love. Saya kira itu Mas Wawan, terima kasih banyak. Sukses selalu. Matur nuwun disampaikan kepada Gus Fahmi ya, yang diperkasakan 5. 1 tambah 4 5.
Dua ya. Kurang mereka. Baik, kembali lagi ya kita diskusi dari tadi yang disampaikan oleh Kang Hari. Monggo dari teman-teman semuanya. Yang mau tanya silakan tunjuk tangan ya. Angkat tangannya nanti saya unmute. Kasih jempol atau apa gitu ya, misal kayak gitu. Ya, kasih reaction, angkat tangan. Angkat tangannya pakai itu, Mam. Bukan angkat tangan gini. Ada tombolnya di situ. Iya. Ada tombolnya. Sebelah kanan bawah, Bun. Ada, Bun. Sebelah kanan bawah ada reaction, Bun. More. Diketik di more. Ini yang Om Roni nih. Yo, Om Saya Roni. juga baru tahu, Bun. Ini caranya. Itu kasih contoh aja. Oh. Yang belum tahu, ada klik di more, nanti ada hands up ya. Yuk, silakan yang mau tanya dulu. Halo Mohan. Oh. Aku nggak kangen kamu. Oh ya, Han, nggak kangen kamu. aku tahu. Anaknya aku ya. Bun, ada Bu Yuni. Bukan, Mbak Ira ternyata ini mah. Kayaknya nggak usah tanya jawab, gini aja udah cukup kayaknya. Cakra. Oke, silakan Mama Red. Saya mau tanya Kang Hari. Celana tolong sini. Kang Hari tadi yang karyawan yang diberhentikan atau usaha yang ditutup itu, karyawannya dikemanain? Dibayar gajinya atau enggak? Nanti siapa? Aku tak jauh tak. Udah. Ada lagi nggak, Mam Ridi ya? Itu aja. Tadi yang pada ditutup usahanya, Yes. karyawannya diberhentikan, Ya. dirumahkan, dibayar gajinya seperti apa, dan Ya. mereka masuk lagi. Siap. Oke. Yang pertama banget, di High Performa sendiri ada 16 karyawan. 16 karyawan High Performa ini kita akan sudah tahu bahwa kita cancellation training sampai bulan Juni, Mam. So, yang saya divine reality-nya, saya ceritakan kepada mereka kita nggak akan ada job offline training sampai bulan Juni, tetapi kita masih bisa melakukan online training. Meskipun demikian, online training sama offline training, kita masih belajar banget baru di online training, kita belum bisa menjanjikan penggajian normal. So, dari 16, sekarang kita minimize jadi 6. Yang 10 digimanain? Yang 10 kita bayar full gajinya bulan Maret. Lantas di bulan April kita udah terang-terangan, di bulan April kita nggak bisa gaji teman-teman semuanya, kita nggak bisa juga ngasih THR, so teman-teman jangan ngarepin dari kita. Kita membebaskan teman-teman untuk bekerja di tempat lain. Saya agak tenang untuk melepas mereka karena gaji mereka di atas rata-rata, kalau yang high performa. Jadi mereka masih bisa survive 2 bulan ke depan. Yang agak deg-degan adalah yang barbershop, terus lagi yang apa tuh namanya, yang kopi kulo itu punya adik saya, terus lagi yang barbershop sama laundry itu kita close juga, dan itu kita berikan karena mereka gajinya harian. Kita pastikan mereka punya sembako dan uang pegangan. Sembako untuk 1 minggu kita pantau terus, mereka nggak boleh kelaparan sama sekali, Blas. Uang pegangan juga kita cukupkan 25.000 per hari ya, 25.000 per hari, plus lagi sembako untuk per minggu. Kita pantau terus, minggu depan mereka balik lagi, minggu depan mereka balik lagi.
Kayak gitu Bunda. Kalau untuk yang laundry, untuk yang barbershop, untuk yang kopi kulo sama besto, kita punya kurang lebih 16 orang juga. Gitu Bun. Kalau Bunda udah ratusan ya. Lumayan ya. Lumayan banget. Iya. Gitu. Sampai Tapi Juni memang sampai bulan Juni. Kalau training sampai bulan Juni karena bulan Mei kan April 24 kita akan Ramadan, bulan Mei akhir kita akan Lebaran, bulan Juni itu kita baru mulai lagi. Mudah-mudahan udah beres coronanya. Kalau nggak beres seperti yang tadi, yang slide pertama banget, habis lockdown, social distancing masih lanjut, itu udah pasti culture-nya berubah dan udah 100% geser ke online training. Kalau yang training. Gitu. Oke. Saya mau tanya ke Coach Fahmi, masih boleh nanya ya? Silakan, Mam. Pak. Boleh, jangan yang berat-berat. Nggak jadi deh. Tanya berat saya. Pak, untuk semua usaha, mau nanya, untuk usaha kulineran yang ada di Sigura-gura, apakah ditutup sampai Juni juga? Yang dipelihara ayam pakuan. Yang lain suruh tutup? Iya. Sampai Juni? Mei. Oke, sampai Mei. Oke, itu aja. Saya mau mencari gimana orang lain yang punya usaha makanan. Kemungkinan saya juga akan tutup sampai Juni. Kebab saya masih beroperasi. Oke. Tentu nggak bisa semua, sebagian. Karyawan magistranya gimana, Pak? Magistra masih hidup. Apakah tetap dibayar gaji? Jalan. Insya Allah. Nunggu subsidi dompet hijau. Terima kasih Pak, lain kali aja. Nanti akan saya sampaikan 4 imunitas nanti di kuliah terakhir. Jawabannya itu insya Allah. Oke, siap Pak. Thank you. Terima kasih. Silakan yang lain. Itu Cakra ngapain? Pak Jamil, dipersilahkan itu. Mas Cakra, ada Pak Jamil, dipersilahkan menyampaikan sesuatu. Tanda. Sebut. Sama kakek. Oke, Jamil. Kayak Jamil nggak bisa di-unmute dari sini. Nah. Anake sapa iku? Anak saya, Coach. Teman-teman lain yang punya usaha makanan seperti apa ya badannya? Kayaknya ada Om Rusdi di sini. Yang punya makanan, restoran. Tuh ada bosnya Gembong tuh, tanyain. Siapa nih, Pak Farid? Ada Pak Muklas, Pak Farid. Masa Pak Kusnadi mana Pak Kusnadi? Tuh Kak Jamil tuh ada. Tuh kakek datang ya? Dari tadi ada di sini. Mengatakan pilih. Jamil ngomong dong. Silakan B. Hai, ini udah ngomong, ada apa? Juga keadaan emosi. Ayo rindu. Kasih speech B. Hah? Kasih speech bentar B. Kasih semangat. Oh, ngomong apa itu? Kan tadi butuh motivasi kan? Tadi. Hah? Kan kami butuh motivasi. Berdoa B, berdoa.
Halo. Ya, monggo B. Oh, ngomong. Ya, silakan. Iya. Bentar, sambil mikir. Udah semuanya disampaikan, ngomong apa ya? Wah, mosok trainer gitu. Iya. Ini prosesnya kan? Iya. Kalau saya sih di tim saya itu apa namanya, memberikan motivasi apa yang perlu kita lakukan di dalam kondisi saat ini ada 3 ya. Yang pertama itu tadi sebenarnya sudah terwakili juga, mendekat kepada Allah ya. Karena ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat pula kepadamu. Supaya bisnis kita juga diingat sama Allah, maka kemudian kita perlu mengingat Allah. Karena ada seorang yang bernama Sabit Al-Bana berkata, saya tahu kapan Allah mengingatku. Orang-orang pun merasa khawatir dengan ucapannya sehingga mereka pun bertanya, bagaimana kamu mengetahuinya? Maka Sabit menjawab, saat aku mengingat Allah, maka dia akan mengingatku. Maka di dalam kondisi seperti ini kita perlu banyak mengingat Allah. Sehingga mendekat kepada Allah di masa COVID kayak seperti sekarang ya, pertama berbaik sangka kepada Allah. Karena boleh jadi kita membenci sesuatu padahal itu amat baik bagi kita kan. Dan boleh jadi pula kita menyukai sesuatu padahal ia amat buruk baginya. Allah mengetahui sedang kita tidak mengetahui ya. COVID ini mungkin sebagian orang menganggap buruk, tapi boleh jadi ada baiknya. Salah satu baiknya akhirnya kita bisa ketemu online kayak gini nih. Bisa saling lihat, ternyata rambutnya pada gondrong-gondrong, Coach Fahmi itu udah lama nggak cukur, social distance ya. Yang kedua ya bersabar ya, dan kemudian yang berikutnya adalah bersyukur. Nah, apa namanya? Itu kemudian yang berikutnya memperkuat daya tahan tubuh ya, karena COVID ini kan menyerang kepada 3 kan, yang di atas 50 tahun, yang punya penyakit bawaan, yang daya tahan tubuhnya itu rendah gitu. Nah, memperkuat daya tahan tubuh itu ada 2 nih daya tahan tubuh. Ada daya tahan fisik, makan yang sehat, ya, multivitamin, olahraga, istirahat yang cukup, social distancing, gitu. Kemudian ada yang daya tahan non fisik, yaitu berpikir positif, relax, jauhi emosi negatif, enjoy, senang, ketawa-ketawa, ya, melihat Kang Mohan ketawa-ketawa kemana-mana didampingi istri, itu memperkuat daya tahan tubuh itu. Dan kalau kita relax, kita happy, itu ternyata bakteri-bakteri baik aktif di dalam tubuh kita, ada regenerasi sel di dalam tubuh kita sehingga antibodi kita meningkat. Dan selain yang ketiga, kalau yang pertama tadi mendekat kepada Allah, yang kedua meningkatkan daya tahan tubuh, yang ketiga itu menjaga kelangsungan bisnis ya. Menjaga kelangsungan bisnis itu ya kuncinya 3 kalau sekarang kan. Cari revenue yang besar, biaya yang kecil, tagih piutang gitu. Maka sekarang ini training Kupik itu 3 bulan ke depan di pending semua, jadi nggak ada pemasukan kan kalau pakai cara yang lama. Gajian tetap harus jalan. Saya belum berani mem-PHK atau belum berani merumahkan seperti Kang Hari tadi, masih semuanya karyawan gitu. 3 bulan kemungkinan nggak ada pemasukan kalau mengandalkan bisnis yang lama. Maka kemudian sekarang sedang dicari cara bagaimana membuat hal-hal baru. Dan alhamdulillah tadi sudah dapat order pembelajaran lewat online, ya lumayan lah bisa untuk gaji karyawan gitu. Ya kemudian apa namanya efisiensi ekstrim. Jadi biaya-biaya yang bisa dikurangi dan alhamdulillah setelah diamati satu-satu gitu ya, cost killer gitu, setelah diamati ternyata bisa terjadi penghematan sampai 37%. Jadi lumayan, yang biasanya operasional setiap bulan sekian miliar gitu, bisa kepotong 37% dan itu bisa membuat bernapas lah, nambah napas gitu. Dan
Yang berikutnya penagihan piutang itu sekarang sedang dilakukan. Itu mungkin yang sekarang sedang saya lakukan di perusahaan saya, dan dalam kondisi sekarang karyawan itu lagi berharap-harap cemas, kira-kira di PHK enggak, kira-kira perusahaan saya jalan enggak. Maka tugas owner, tugas leader itu adalah memberi keyakinan, memberi hope, kalau istilah Kang Hari tadi, bahwa di masa depan kita itu jelas gitu. Dan karyawan itu supaya jelas itu ya instruksinya tegas, nggak gonta-ganti ya. Kalau gonta-ganti bingung ya. Pagi apa darurat perusahaan, siang darurat kos misalnya, itu nanti bingung. Jadi tegas instruksinya, dan insya Allah jadi lebih perkasa sebagaimana disampaikan oleh Bos Fahmi tadi. Itu mungkin sharing saya pada malam hari ini. Oke. Boleh tanya. Mana sih tanda tanyanya? Siap, silakan Mam. Ya, udah. Jamil. Yuk. Kalau tidak ada pemutus PHK dan semua karyawan masih dipelihara, sampai berapa bulan boleh memelihara mereka bekerja di perusahaan kita kalau keadaannya tetap seperti ini? Iya, kalau di perusahaan saya sampaikan sekarang dunianya baru, memerlukan keahlian-keahlian baru, maka dalam waktu 1 bulan bisnis kita ke depan kayaknya seperti ini, dan itu perlu keahlian-keahlian baru. Maka selama sebulan ini Anda pelajari keahlian baru itu, dan kemudian orang yang memang ahli di bidangnya kita berikan dia untuk jadi mentor. Selama sebulan ini kalau ternyata kemudian Anda bisa memahami keahlian baru yang diperlukan untuk masa depan, kemungkinan setelah ini bisa gabung. Tapi kalau kemudian keahlian baru ini tidak bisa dikuasai, ya boleh jadi daya tahan kami kepada Anda cuma sampai 3 bulan ke depan. Jadi mungkin setelah itu ya Anda tidak bekerja dengan kita gitu. Jadi sekarang sedang terjadi perubahan peralihan karyawan yang tadinya tidak punya keahlian tertentu, tapi kemudian dia punya keahlian punya hobi di bidang tertentu yang itu mensupport bisnis baru yang selama ini terpendam, itu teralih. Walaupun belum banyak ya. Kalau tadi sore itu baru sekitar 6 orang yang siap untuk beralih ke belajar keahlian baru, dan insya Allah 1 bulan ini tim yang memang ahli di bidang itu bisa mendampingi untuk punya keahlian baru yang diperlukan di bisnis yang baru itu. Itu, Bunda. Oke, berarti nggak sampai 6 bulan ke depan ya Pak? Kalau prediksi kita enggak, karena kalau 6 bulan sampai 6 bulan ke depan, kalau kita sih hitung-hitungannya 3 bulan ke depan, insya Allah kita bisa ada sumber pemasukan baru. Oke. Thank you, Kek. Yang lain? Oke, silakan yang lain. Atau jangan-jangan semua pertanyaannya nitip ke Bunda Redia ya? Iya, kayaknya punya masalah saya doang, yang lain enggak ya? Justru yang nggak nanya itu masalahnya banyak. Mikir pertanyaan aja sudah nggak sempat gitu loh. Masalahnya 100, jadi bingung mana yang mau dipilih. Banyaknya persoalan gitu ya, jadi bingung mau ditanya. Aku nanya dong. Bundret. Ya. Aku kudu piye? Opo. Bundret. Cerita dong, Bundret. Aku mau nanya lagi sebenarnya. Tanya aja lah. Begini. Udah, diborong aja pertanyaannya. Jadi karyawan Ociker di office itu gajinya, kok jadi ngasih tahu ya? Tapi nggak apa-apa daripada aku pusing. Enggak boleh omset. Enggak boleh omset. Hampir 100 juta sebulan. Kalau formasinya masih sama dan belum ada yang saya keluarkan. Nah, bayangin aja kalau sampai bulan Juni ini harus bayar tanpa mereka kerja, saya ngep juga. Sementara kita nggak jualan. Tidak ada penjualan ayam frozen, tidak ada penjualan bumbu, outlet semuanya juga masih pada tutup. Nah, yang saya mau tanya itu adalah, apakah mereka saya gaji terus sampai 6 bulan, atau 1 bulan aja, 2 bulan sisanya
saya potong gaji gitu, paruhnya kah? Dan mereka saya rumahkan. Gimana tuh? Aku mau jawab dulu dong, Mas Cakra. Ya, silakan. Oke, bukan jawab sih, tapi bertanya dulu untuk memperdalam. Bunda, kenapa harus berhenti? Padahal kan orang butuh ayam, entah itu yang frozen, entah itu yang berbumbu ataupun sudah digoreng. Mungkin yang akan berbeda itu adalah bagaimana si ayam yang frozen itu yang tadinya dijual, didatengin orang, sekarang ngedatengin orang. Kayak gitu, Bun. Kenapa jadi harus berhenti, Bunda? Justru pemotongannya, peternaknya juga mereka tidak bekerja. Oh. Jadi dari hulu ke hilirnya juga pada stop. Hulunya stop karena social distancing, physical distancing. Salah satunya. Terus pakannya juga menjadi mahal. DOC-nya juga menjadi mahal dan kita nggak bisa beli. Oke. Saya sih ngelihat alasan Bunda kayak begini jadi ngeri ya, rawan pangan ke depan ya. Ternyata hulu ke hilir untuk perusahaan apa namanya medium scale aja udah hulu ke hilir yang medium scale ternyata udah kayak gini. Lagi. Ya. Kamu harus nyetok. Bun, kalau Bun Red. silakan lanjut. Nanya tadi. Bunda Redia. Aku boleh ngasih nggak? Masukan nggak? Siapa sih? Ira. Oh, Mbak Ira. Oke, silakan. Penyusup ya. Mohon maaf ya. Salam kenal buat semuanya. Bun Red, sebenarnya sekarang itu adalah kondisi yang paling memungkinkan adalah kondisi makanan, Bun Red. Aku jujur sekarang malah mensuplai chicken frozen, bebek juga. Terus? Jadi bentar aku nyalain ini. Jadi itu ada wajahnya. Bagus. Mbak Ira kelihatan. Jadi insya Allah kami akan mensuplai frozen untuk ayam negeri, ayam kampung, bebek, dan sosis ya. Sosis, spicy wing, dan sebagainya. Karena kalau harusnya Bun Red ini lebih bisa, karena kan udah backgroundnya itu. Kalau kami itu kan baru, cuman karena ini celah sempit ya, karena orang kan semua butuh makan. Cuman bedanya mereka nggak bisa keluar, kami akan antar itu. Itu sih kalau aku boleh sharing ya. Dan kita lagi pasang depo-depo juga. Niatannya sih sebenarnya sederhana, awalnya itu membantu keluarga-keluarga untuk mendapatkan pasokan pangan yang cukup. Apalagi sekarang di Surabaya sudah mulai ditutup jalan-jalan ya, Gresik, Sidoarjo, mungkin Malang sudah gitu kan. Jadi dan itu belum ditutup full aja sudah mulai terasa gitu. Bahkan ini terus terang mungkin ini juga sama teman-teman ya sekalian saya sharing. Kita bisa juga menyiapkan ya. Mungkin ini sebenarnya jangka pendek sih. Sebenarnya tadi yang disampaikan nama Kang Hari itu agak ngeri juga ya. Jadi termasuk saya mungkin sudah start depresi ya, karena uang itu juga nggak bisa masuk ke Indonesia, ikutan lockdown, negara yang lockdown, jadi nggak bisa masuk ke Indonesia, itu agak lumayan stres juga, tapi kita kan nggak bisa larut terus dalam stres itu. Sekarang yang perlu kita lakukan ya, beras itu kebutuhan pokok, bukan beras ya, sembako. Sembako itu kebutuhan pokok. Ini saya lagi ring sama teman-teman dapur ya, terus mungkin sembako online atau seperti apa seperti itu. Ini untuk sebenarnya sih awalnya karena emergensi ya, kondisi emergensi, terus pasokan itu nanti khawatirnya mereka nggak bisa keluar dan sebagainya ya, ya harus ada yang bertindak untuk itu. Ya mungkin itu sih sharingnya. Kalau dibilang stres sebenarnya ini masa-masa kita semua ya, untuk tadi waktu Kang Hari bilang bahwa akan ada perubahan culture ya.
mungkin bisa lebih didetailkan lagi Kang Hari. Ini kan salah satu perubahan culture, sekarang kita pakai Zoom, pakai V-call, meeting dan sebagainya. Tapi mungkin next apa lagi gitu, karena terus terang saya bukan orang yang berbisnis basic di online, nggak pinter, gaptek, kayak begitu. Tapi ya ternyata itu harus mau gitu loh. Kalau kemarin Ustadz Abu Sauki itu, ya kita mungkin akan berbecek-becek lagi gitu ya. Yang mungkin kita akan tidur di pakai tikar lagi sampai kayak begitu ya, itu kita harus siap. Apakah sampai seperti itu kondisinya itu? Gimana gitu? Apa selama ini kami semua bisnis itu offline, ekspor juga gitu kan? Nah, kayak gitu sih. Mungkin ini sharing ya, masalah sembako, terus kemudian frozen food dan sebagainya. Itu bisa lah kita joinin ya. Saya bisa kasih akses direct sama supplier-supplier yang bisa mensupport untuk itu gitu. Pabrik-pabrik kita udah MOU dengan mereka dan mungkin bisa kita distribusikan gitu ya. Insya Allah itu ya. Terima kasih, mohon maaf ini jadi penyusup. Saya sebenarnya angkatan 13, angkatannya Pak Kusnadi, Kang Aye, Mbak Esti. Siapa lagi ya? Kang Hari. Mbak Ira, terima kasih. Tapi mohon maaf, kita berbeda supplier dan berbeda pasarnya. Iya, nggak apa-apa kan, nggak ngomong sama gitu, nggak apa-apa. Oke, aku cuma sharing aja. Itu ya, sih. Tadi kan Pak bicara mengenai frozen yang sekarang lagi banyak, betul. Mungkin ayam yang lain yang pada ditampung di gudang mungkin sekarang pada keluar. Tapi untuk ayam yang saya butuhkan bukan ayam itu. Iya, it's okay, Mbak, it's okay. Oke, makanya saya tadi tanya, gimana kalau sampai bulan Juni saya harus membayar gaji setengah atau seapa? Sebenarnya sih kalau itu mungkin Bunda Redia yang tahu ya, kan itu perusahaan Bunda Redia yang tahu persiapannya. Saya nggak tahu karena saya belum pernah ngalamin kayak gini. Iya. Ya. Saya tanya kepada yang udah sudah merumahkan duluan mau dibayar gaji saya juga saya boleh cari juga Bu Redia. Apa itu Mas Andi? Yang Puru, silakan. Iya. Gini Bu, mungkin kita juga beda industri ya. Terus terang di bidang perumahan saya sudah 3 kali ngalamin hal seperti ini, di mana produk kami ya bukan produk yang orang mikirnya cuma semenit 5 menit langsung beli, tapi butuh, wah ini bagus ini ada endorse. Orang butuh waktu, butuh pertimbangan untuk mengeluarkan uang ratusan juta. Ya mungkin kita mengacu ke Al-Quran, maaf ya buat yang lain. Kalau nggak salah cerita tentang Nabi Yusuf, tentang mimpinya raja. Jadi alhamdulillah dengan manajemen keuangan yang baik, saya pernah bilang kalau tidak salah waktu krisis pertama 2018, saya bilang bahwa saya tidak jualan 2 tahun pun, saya masih bisa menggaji karyawan saya 2 tahun tanpa ada pemasukan. Artinya apa? Artinya bisnis yang kita jalankan, kalau di Nabi Yusuf itu diceritakan 7 tahun itu kumpulkanlah hasil panenmu. Jadi kita menahan memperbesar laba ditahannya. Kita simpan. Nah, untuk kasus yang tahun ini, Ibu bisa bayangkan per tanggal 23 Maret spot center saya tutup semua karena ada surat edaran dari pemerintah kota. Begitu juga perumahan, itu boleh dikata juga dengan social distancing, orang mungkin takut keluar untuk nanya-nanya. Tapi sekali lagi saya bilang untuk kasus tahun ini, mungkin saya buka juga, saya untuk seluruh karyawan itu Bu, itu sebulan 200 juta. Dan saya bilang, saya tanya orang keuangan saya, insya Allah 6 bulan ke depan kami masih survive tanpa uang masuk, tanpa ada layout, tanpa ada PHK.
Cuman untuk mensiasati, mohon maaf bahasa saya mungkin mengakali, per tanggal 1 besok itu karyawan kami work from home kan dengan 3 kriteria. Kriteria pertama itu kerja normal. Untuk security, untuk kebersihan, untuk taman, untuk WTP itu tetap. Jam kerja tetap, gaji tetap. Untuk yang work from home dengan beban kerja, artinya ada pekerjaan di rumah yang mereka bisa pegang, itu tetap mendapatkan minus insentif hariannya. Nah, yang terakhir ini, yang betul-betul pulang nggak ada kerjaan, misalnya kalau petugas call center, mereka nggak ada kerjaan yang 20, itu mereka hanya dapat gaji pokok. Nah, kalau dengan skenario ini, yang tadinya pertimbangan kami itu 6 bulan, kami bisa lebih panjang 9 bulan. Bisa hidup tanpa ada uang masuk sama sekali. Mungkin sharing seperti itu, Bu. Oke, siap Pak Andi, thank you. Thank you Pak Andi. Namanya pasti kok Oppo Reno 2. Iya, tapi mau ganti nama. Ya tunggu sampai selesai dulu. Oke, silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau Kang Adi ada tambahan mungkin? Bismillah, sebentar ya. Mudah-mudahan ini masih bisa di-share sedikit. Dan ini teman-teman semuanya mohon maaf kalau ini sedikit teoritis, tetapi saya melihat memang di era-era yang seperti ini kita harus kembali ke berbagai macam ilmu, teori, oke, yang penting empiris gitu ya. Oke, sebentar. Oke, sahabat-sahabat semuanya, di era perubahan kayak gini kita harus ngerti nih. Saya mohon maaf sebelumnya, ini akan menceritakan neurological level. Neurological level ini pendalaman dari NLP, tetapi saya akan menceritakannya sepemahaman saya aja. Kalau ada master NLP di grup ini, mohon maaf, keterbatasan saya memandang neurological level seperti yang akan saya ceritakan sekarang. Kalau kita ingin berubah, maka kita harus mengetahui sesungguhnya yang perlu kita ubah itu apa dulu. Kalau menurut pola perubahan, kita harus melihat apakah yang perlu diubah itu environment, apakah yang perlu diubah itu behavior, apakah yang perlu diubah itu skills, belief, value, identity kah, ataukah spirituality. Ini yang ngejelasin ke saya Dewa Eka, jadi dia juga bukan ahli NLP, kita sama-sama di praktisi banget bagaimana menerapkan NLP ini di dalam keseharian kita dan dalam bisnis kita. Teman-teman semuanya, jadi kayak gini. Kalau ada seseorang yang tidak disiplin, itu permasalahannya, kebanyakan orang mengira permasalahan kedisiplinan itu adalah masalah behavior. Kata NLL, kalau yang bermasalahnya behavior, maka pola yang behavioral itu harus diganti dengan pola yang behavioral juga, atau ke atasnya. Entah itu belief-nya, value-nya, identity-nya, atau spirituality-nya. Apakah benar seseorang yang tidak disiplin itu masalah behavior? Kita ambil contoh nih, Indonesia sama Singapura, orang-orangnya lebih disiplin Singapura, kelihatannya, tampaknya, dan hasilnya kelihatan. Lebih disiplin orang Singapura. Tetapi kalau orang Indonesia pergi ke Singapura, orang Indonesia jadi jauh lebih disiplin dibanding orang Singapurnya. Setuju ya, teman-teman? Mereka tidak berani, kita jadi nggak berani buang sampah sembarangan, kita nggak berani lagi, orang Indonesia nggak berani ngerokok di sembarang tempat. Orang Indonesia bahkan setelah ngeludah sedikit, karena batuk, terus berdahak, terus dia keluarkan dahaknya, ketika dia mau ngeluarin dahaknya, mau meludahkan dahaknya, dia lihat-lihat dulu, di mana nih tempat untuk ngeluarin dahak, apakah ada tempat sampah yang terdekat atau nggak ada. Kalau nggak ada, boro-boro berani dikeluarkan, jadi jauh lebih takut denda, dan kita jadi jauh lebih disiplin. Tetapi ketika si orang Indonesia itu balik lagi ke Indonesia selama 3 hari tamasya ke Singapura jadi disiplin, balik lagi ke Indonesia jadi nggak disiplin lagi. Behavior nggak bisa diubah dengan environment kecuali environment itu berlangsung dalam jangka waktu lama. Unintended training kita ini
adalah jangka waktunya lama, dan ini environmental yang mengubah kita. Sahabat-sahabat semuanya, jadi behavior bisa diubah dengan apa dong? Behavior bisa diubah dengan behavior sendiri, disiplinnya harus diperhebat, tapi bisa jadi permasalahannya bukan di behavior loh, disiplin itu. Bisa jadi permasalahannya di belief, bisa jadi permasalahannya di value, bisa jadi permasalahannya di identity. Misalkan ada orang yang bilang, gue disiplin, nggak disiplin, gue tetap hidup kok sampai hari ini. Ngapain capek-capek harus disiplin, santuy aja. It means permasalahannya ternyata bukan di behaviornya, permasalahannya di beliefnya. Atau barangkali dia value-nya yang seharusnya bagus mendukung dia untuk baik, untuk disiplin, dia value-nya adalah kenikmatan. As long as dia bisa menikmati diri sendiri, menikmati momen yang dialami, what the hell dengan yang lain? Value harusnya bagus impact-nya, tetapi ketika value-nya dimaknai tidak bagus, nggak bagus. Bayangkan, kita melihat disiplin sebagai behavior, padahal belum tentu itu bermasalahnya di behavior. Kita habis-habisan untuk memberikan skills tertentu kepada orang yang tidak punya skills. Misalkan, saya nggak bisa bermedia sosial dengan baik, maka saya ikutan berbagai macam training yang ngomongin tentang media sosial dan penggunaannya. Setelah keluar, saya tahu skills-nya, tapi saya masih nggak mau menggunakannya. Kenapa? Karena ternyata permasalahannya bukan di skill. Permasalahannya di identity. Saya punya identitas bahwa saya gaptek, titik. Can you imagine ketika kita bilang, aku gaptek, itu tuh udah identity. Aku nggak berguna, aku nggak bisa, aku gelap, ini misterius, aku nggak mampu. Itu udah identity. Selama identity kita salah, hanya bisa dibenarkan dengan identity, hanya bisa dibetulkan oleh identity yang baru atau spirituality. Nah, teman-teman, yang saya ajakin mungkin sebagai closing malam hari ini adalah kita sama-sama media, kita sama-sama menghadapi fase belajar. Fase misterius. Ciri fase belajar adalah misterius. Zona nyaman, cirinya adalah familiar sama sesuatu. Zona belajar, cirinya adalah misterius. Buat Mbak Ira, buat Mbak Dia, misterius. Buat saya, ini misterius. Cirinya ada dua. Ada kekhawatiran, ya, dan ada keengganan untuk melepaskan. Nah, ini berarti udah masuk nih zona belajar. Cuma responnya nanti bisa macam-macam. Ada yang mau belajar, ada yang ignorance. Ignorance itu, oh ya udahlah. Orang dari hulu ke hilir, aku dari dulu ya kayak begini kok. Sekarang ya mau apa lagi, orang nggak ada yang kayak gini. Mungkin ini saatnya kita untuk mencari hulu yang baru. Maybe, I don't know. Tetapi setiap kita ngasih masuk ke otak kita, pikiran kita, kata kunci, keywords, pikiran ini kan seperti search engine yang akan mencari jawaban dari keywords yang kita tetapkan. So, tetap ditanyakan, what should I do, what should I do, what should I do, apa yang harus aku lakukan, Tuhan berikan aku jalan. Sahabat-sahabat semuanya, yang paling pasti adalah jangan sampai identitas kita rusak. Coach Fahmi sudah memberikan, kelihatan nggak? Leadership requirement model. Di dalam requirement model ini, amazingnya teman-teman semuanya, grounded business ini ternyata Coach Fahmi sudah menyiapkan kepada kita identitas yang keren banget. Sampai bukan cuma identitinya, bahkan atribut bagaimana leader harus dibentuk. Dan betul seperti Coach Fahmi, di Instagramnya yang kemarin kemudian kita videokan, hari ini adalah ujian kapasitas diri, hari ini adalah ujian leadership. Berdoa banget buat teman-teman yang bisnisnya gede-gede sampai miliaran, sampai puluhan miliar, medium scales. Sahabat-sahabat semuanya mudah-mudahan bisa bertahan. Tetapi teman-teman yang paling pun kita tidak bertahan secara bisnis, identity kita nggak boleh rusak. Karena kalau identitasnya rusak, any kind of training, any kind of intervensi yang mau kita masukin ke bisnis kita, fail. Kenapa? Lawong identitasnya rusak. Sama seperti cerita, aku nggak bisa apa-apa, aku dikasih apa-apa, tapi aku punya identity, aku gaptek, ya wes, ambiar. Dan yang terakhir, teman-teman, dan saya yakin teman-teman udah punya semuanya. Ini Coach Fahmi memiliki yang namanya spiritual belt. Why do we call belt? Kenapa kita bilangnya sabuk pengaman? Karena nggak ada lagi, balik lagi ke sini. Betul yang seperti dibilang sama Pak Sangkuru tadi, bahwa indahnya kita ini, kita punya model yang sebetulnya kita bisa belajar dari Al-Quran. 7 tahun loh bakalan miskin.
7 tahun loh bakalan tidak ada panen, gagal panen dan lain sebagainya. Terus apa yang dilakukan oleh orang-orang pada masa tersebut? Teman-teman semuanya, spirituality ini jadi yang paling tinggi. Kalau spiritualnya tetap baik, insya Allah, dan saya yakin sama teman-teman semuanya, kita punya spiritualitas yang bagus, kita punya media sosial yang saling mengingatkan seperti ini. Kalau kita jaga spiritualitas kita dengan, insya Allah, Atin ayat 4, Al-Ghafir ayat 60, sampai surat Al-Insyirah ayat 5-6, teman-teman semuanya, Allah akan ngasih kok. Yang paling pasti sekarang adalah, yang ada di video itu, tetaplah bersikap tenang, tenang dulu. Kita bisa bersikap depresi, mungkin ini belum, tetapi kita bisa tarik tuh si acceptance ke awal. Kayak gitu. Diterima dulu, Mama Redia, nerima dulu. Gelisah itu boleh banget, itu alamiah banget. Namun penerimaan akan mempercepat jawaban yang saya sendiri pun atau teman-teman yang lain pun tidak tahu jawabannya apa, karena itu nanti jawaban sendiri. Seperti Kiai Jamil tadi bilang. Gitu guys, selamat mendalami apa yang perlu kita dalami as a leader. Insya Allah besok akan ada video baru tentang yang penting punya leader. Itu. Hatur nuhun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Selanjutnya gimana panitia? Masih Ini nggak ada yang nanya lagi. Apa mau nanya lagi? Udah dia. Mbak Redi aja, borong pertanyaannya. Baik. Wawan apa kerjanya ini dari tadi nggak ada ngelawaknya? Gabut. Kita masih mencari formula untuk bagaimana bisa ngelawak online ya. Lagi. Baik, kalau yang nanya dia semuanya left group aja ya, biar ambil dia aja sama Kang Hari ya di grup ini. Sisanya tutup. Oke, ada lagi nggak? Berikan kesempatan yang lainnya, monggo. Halo. Apa tuh? Ini ya, Yuis. Yuis, Mas Yuis. Kok nggak ada fotonya? Oh, nggak ada ya? Assalamualaikum. Yang share screen itu tolong dimatiin, Mas Basten. Nah, udah kelihatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah bisa bergabung. Ya. Sama juga informasi saya mau tanya, dalam keadaan seperti ini kalau saya lihat kan seperti sahabat kita yang siapa itu yang gemuk dari Surabaya yang bikin masker ribuan, Suseno. Suseno itu juga kami lakukan. Cuman juga kebetulan ada celah juga ini, barangkali yang konveksi ini kebutuhan APD cukup tinggi. Barangkali bahkan ribuan lah tinggal menolak. Cuman ini bagaimana ini baiknya mensikapi untuk harga? Karena di satu sisi kita juga ingin membantu, tapi di satu sisi bisnis kita juga butuh hidup. Nah, bagaimana idealnya pengambilan untung di sini ya? Sebetulnya kita juga nggak mahal juga, cuman setelah sampai tangan kedua, ketiga itu kami lihat harganya begitu luar biasa. Misalnya dari kami 65, ada yang jual 80, bahkan ada sampai jual 150, 200. Itu bagaimana baiknya menyikapi seperti itu, dan di sisi kita sendiri baiknya bagaimana mengambil margin itu. Di satu sisi kita ingin membantu, tapi di satu sisi ya kita tahu bahwa perusahaan juga butuh hidup. Itu sih pertanyaan, barangkali bisa bantu. Mas Yuis nanya ke siapa, Mas Yuis? Ke Coach Fahmi deh. Oke, silakan Coach. Bukan Pak BK ya? Kira-kira Pak BK. Lama nggak dengar suaranya Coach Fahmi nih. Masya Allah, Mas Yuis. Ya Coach.
Ingin mendengar suaraku kan? Iya, Coach. Masya Allah. Tadi di nomor 5, di perkasa nomor 5, Mas Yois. Iya, Coach. Jadi kan ada 5 yang harus kita perkasakan. Ya. Yang nomor 5 adalah memperkasakan kinerja kebaikan dan solidaritas sosial. Jadi ya kita tidak tahu ada tangan kedua, tangan ketiga yang memanfaatkan kebaikan kita. Yang penting kita sudah berusaha melakukan kebaikan. Harus mereview. Nomor 4, memperkasakan value creation. Nah, kalau kita menemui sesuatu masalah, ya kita cari solusinya, kita cari lagi. Pakai challenge proses dan scamper. Yang ketiga, memperkasakan leadership engine. Kalau masalahnya berat, ya kita harus lebih besar. Kita harus ngengkel gitu, kayak Redia lah, kayak orang Batak. Apa? Kalau problemnya rumit, ya kita lebih alot lagi. Nah, kalau masalahnya ndablek tambeng, ya kita lebih keras lagi. Ya, itu memperkasakan leadership engine kita. Itulah. Ya. Yang kedua, memperkasakan self-fulfilling profesi kita. Jadi kemampuan kita untuk meramalkan bahwa diri kita akan mampu melewati ini dan justru ini akan membuat kita lebih baik. Gitu. Jadi musim semi pasca pandemi itu berdasar pada keyakinan self-fulfilling profesi bahwa kita punya daya ramal bahwa setelah ini kita jauh lebih baik. Nah, yang pertama, perkasakan keyakinan dan disiplin pikiran. Pikiran kita jangan terganggu, keyakinan kita jangan terganggu dengan situasi. Situasi boleh brutal, ya, tapi kita tetap harus yakin. Gitu Mas Yois. Siap. Terima kasih, Coach. Wajahmu mana wajahmu? Belum lihat, wajahmu. Ini loh Pak, yang di kotak itu. Mana? Beda-beda tampilannya Bunda. Ini Coach Fahmi juga nggak kelihatan di tempat saya. Oke ya, terima kasih. Begitu kira-kira, Mas Yois. Terima kasih, Coach. Semangat, perkasakan 5 perkara itu. Kang Mohan. Kang Mohan. Ya, Bun. Silakan. Ini udah mau mendekati akhir, silakan yang tadi kita bicarakan. Apa yang akan dilakukan oleh Eminet? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul. Tentu semoga Allah berikan kita kekuatan, kita bisa melewati ini, dan tentu saja keyakinan itu butuh tanda-tanda. Jadi kalau kita ditanya yakinkah kita bisa melewati ini, perlu ada tanda-tandanya. Sama ketika kita meyakini adanya Allah, ketika kita meyakini atas apa yang kita imani, pasti ada tanda-tandanya. Dalam pergantian siang dan malam, itu pun kita melihat tanda-tanda kehadiran Allah. Maka hal yang sama, artinya kita perlu melihat adakah tanda-tanda kita bisa melewati tantangan pandemi hari ini. Nah, termasuk tanda-tanda yang kita bisa lihat bersama adalah kali ini bukan pandemi yang pertama. Kita pernah mendengar sejarah bahwa di 100 tahun sebelumnya pun kita pernah menghadapi pandemi. Nah, tinggal hari ini bagaimana kita melihat tanda-tanda sejarah tersebut untuk kita implementasikan di hari ini. Berbicara keyakinan itu laksana ketika kita harus memukul batu 100 kali. Di mana keyakinan itu ketika 100 kali batunya dipukul, maka kita akan menemukan keyakinan yang sudah kita yakini selama ini, kesuksesan yang kita inginkan, kebahagiaan yang kita inginkan. Mungkin akan mudah ketika angka 100-nya ini disebutkan. Tetapi ujian dari Allah adalah angka 100-nya tidak pernah disampaikan.
Sehingga bahkan ada orang yang belum memukul saja batu tersebut 100 kali, tidak memulai sama sekali, bahkan sudah menyerah, itu ada. Bahkan ada yang berani hanya memukul 1 kali saja. Dan bahkan ada yang menyedihkan adalah ada yang memukul sampai 99 kali dan tinggal 1 pukulan lagi, tapi dia menyerah. Nah, tapi ada juga yang bersabar, dia pukul 100 kali, akhirnya dia bisa melewati. Yang tidak memukul sama sekali, dia adalah menyerah yang belum pernah sama sekali dia coba. Dia sudah menyerah tapi belum pernah mencoba. Yang menyedihkan ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat yang ingin mati syahid. Berkali-kali dia coba berperang, kemudian dia selamat lagi. Bahkan dengan luka yang sangat banyak pun, dia masih selamat. Karena saking inginnya syahid, justru dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Bukankah itu pukulan ke-99? Yang tinggal 1 pukulan lagi, dia akan sampai kepada apa yang dia inginkan. Nah, hari ini, angka 100 adalah ikhtiar. Ikhtiar tidak pernah berujung. Sama seperti halnya pertanyaan Nabi Khidir alaihissalam kepada Nabi Musa alaihissalam. Wahai Musa, apakah engkau bisa bersabar? Kata Nabi Khidir. Jawaban Nabi Musa adalah, aku sanggup bersabar. Dan singkat cerita, dari 3 kisah tersebut, Nabi Musa memang tidak sanggup bersabar. Dalam surah ke-18 disampaikan oleh Nabi Khidir, pertanyaan yang sangat hari ini itu menjadi pas dengan pertanyaan kita. Bagaimana engkau bisa bersabar kalau engkau tidak pernah tahu ujungnya atau tidak memiliki ilmu pengetahuan yang cukup atas apa yang akan terjadi kelak? Sabar adalah laksana seseorang yang dia mendapatkan buah itu belum matang, lalu buah itu kemudian kita tunggu dulu sampai matang, misalkan kita kasih juga, kita kasih kita kasih zat tertentu untuk itu mematangkan dengan cepat, dan kita yakin suatu hari akan matang. Maka yang dimaksud dengan Nabi Khidir alaihissalam, kata bersabar adalah seperti sabarnya seseorang yang menunggu buah yang akan matang. Nah, hari ini pun kita meyakini hal yang sama, angka 100 lah ujung ikhtiar kita, kun fayakun akan terjadi setelah kita 100. Hanya saja angka 100-nya itu yang kita tidak tahu. Maka tetap bergerak, tetap mencoba cari jalannya, termasuk insya Allah Eminet pun tadi 2 hari kemarin juga sudah berdiskusi apa yang akan kita lakukan. Mohon izin dan mohon restu, kita akan menggelar yang namanya Eminet Peduli insya Allah. Peduli di sini adalah kita bagi menjadi 2, ada krisis yang memang diakibatkan pandemi. Kalau angka demi angka yang terpapar corona ini tidak bisa diatasi, maka pemerintah kemarin menyampaikan bisa tembus sampai angka 8.000. Tetapi kalau hari ini setiap kita peduli, kemudian akhirnya kita bisa physical distancing, kita bisa jaga, kita bisa turunkan grafiknya, jangan terus naik tapi terus turun, justru insya Allah kita akan bisa segera kembali beraktivitas seperti biasa. Nah, ini artinya kalau sampai ke angka 8.000, tantangan ke depan adalah jumlah ruang rawat inap yang tidak cukup, alat kesehatan yang tidak cukup, tenaga medik yang tidak cukup. Maka insya Allah di Eminet Peduli, atas krisis pandemi ini kita pun akan ada fundraising yang memang kita khususkan untuk mengatasi pandemi ini. Tapi ada yang lebih berbahaya dari pandemi ini adalah krisis ekonomi juga. Nah, di krisis ekonomi ini kita sedang menggodok apakah kita bisa misalkan membuat satu donasi yang sifatnya produktif. Misalkan menolong saudara-saudara kita yang dengan kita berikan dana, misalkan dia menjadi supplier alkes misalkan, atau menjadi supplier makanan dan lain sebagainya. Itu mungkin yang mohon izin hari Jumat pun kami akan mengundang Ketua GNCC, akan mengundang juga Dewan Syuro, dan termasuk mengundang gurunda kita Ayahanda Coach Fahmi untuk sama-sama mendiskusikan ini. Termasuk pernah berdiskusi juga dengan Dr. Agung adalah bagaimana kita akan membangun koperasi yang mudah-mudahan ini pun bisa menjadi sebuah jawaban pukulan 100 kali yang wallahu alam angka 100-nya, tapi kita akan terus mencobanya. Itu mungkin Bun Red. Oke, terima kasih. Dan teman-teman juga. Jadi intinya Eminet insya Allah tidak akan tinggal diam. Meskipun dengan kemampuan seadanya, kita akan membantu teman-teman yang lain juga. Minimal di lingkungan Eminet dulu, pasti banyak yang berdampak. Singkirkan dulu kita-kita yang mampu, di luar kita teman-teman Eminet banyak yang lebih susah. Nah, itu Eminet memikirkan, semoga kita bisa bantu. Dananya dari mana, kita akan cari semaksimal mungkin dari teman-teman juga. Dari Eminet, oleh Eminet untuk Indonesia.
Luar biasa, tepuk tangan yang meriah. Baik, nah ini kalau dipersilakan terus ini bisa lanjut sampai pagi ya, karena online ini tidak ada matinya. Nah kira-kira ini gimana, Sancak? Apakah dilanjut? Ini muka tanda tanya sih, cuman gak ada yang berani nanya. Saya mohon izin nimbrung boleh? Oh silakan, Coach Josh. Ini kan penyusup, angkatannya penyusup ini. Angkatan 44, mohon izin. Siap. Terima kasih. Dari tadi semua sudah dibahas, sangat komprehensif. Barangkali saya hanya ingin sharing apa yang belum sempat dibahas oleh teman-teman. Bahwa kerusakan yang ditimbulkan ini dunia, makro dunia rusak. Mikro juga rusak. Total kerusakan. Sehingga saya kira terlalu gegabah kalau kita masih menganggap tidak akan terjadi chaos. Saya menungkik langsung ke apa yang kita hadapi langsung depan mata kita. Bahwa denial kemudian mulai terjadi frustrasi dan akan depresi. Itu semua pihak mengalami, termasuk regulator, termasuk pemerintah, termasuk para pelaku, termasuk semuanya. Jadi ini saatnya kita gotong royong, kita lepaskan diri dari semua atribut. Saya pikir ini saran, kalau mau bisa diterima, bahwa kita perlu mendiagnosis semua mata rantai value chain yang terjadi, hulu ke hilir, itu apa yang terputus? Tadi Mas Hari menyampaikan, serem banget ini, hulu ke hilir bisa krisis banget ini. Memang benar. Contoh, karantina atau pembatasan wilayah, apalagi nanti darurat sipil, atau apapun lah itu, distancing dan lain-lain. Dengan sendirinya, hubungan yang tadinya sudah terangkai dengan baik oleh mekanisme pasar, ini terputus karena ada kekhawatiran tertular, kekhawatiran melanggar peraturan dan sebagainya. Perlu yang tadi Coach Mami bilang, ujian kepemimpinan, perlu kepemimpinan dari kita keroyokan. Ada yang memang bisa menghubungi dari regulator, atau pemerintah, atau Pemkot, atau apapun, ada yang menghubungi sesama kita, supaya bagaimana menangani selain bantuan-bantuan langsung tadi, mata rantai ini jangan sampai terputus. Contoh ya, demand, orang nggak berhenti makan, nggak berhenti, mungkin yang transportasi itu menurun, tapi bidang-bidang yang tidak menurun, supply dan demand chain-nya ini, supaya ada pihak yang menangani. Tadi contoh dari Bunda, bahwa dari peternaknya tidak potong ayam dan sebagainya. Nah itu harus ada yang menstimulasi, supaya kalau tidak bencananya akan jauh lebih ganas lagi. Bahwa market ini akan hancur, harga akan gila-gilaan, dan social unrest akan terjadi. Jadi ini perlu ada yang menangani secara singkat, mata rantai penghubung antara satu dengan yang lain, ini perlu jangan sampai putus tanpa melanggar, dengan tetap membantu supaya corona ini tidak menular. Pasti ada caranya. Jadi kepemimpinan yang tadi digariskan oleh Coach Fahmi, challenge the process, kita ganti prosesnya. Kita tidak bisa lagi mengandalkan proses market secara alamiah. Ini perlu ada intervensi dari para leader kita semua. Supaya mata rantai proses makro ke mikro dan antara makro peralihan ke mikro, dan di dalam mikro ini sendiri jangan sampai terputus. Karena akan terjadi chaos yang luar biasa, harga yang tidak terkendali, tidak ada satu pihak pun yang bisa mengendalikan kalau itu sudah terjadi. Jadi saran saya, inilah saatnya kita berkontribusi, melepas semua atribut, mata rantai antara makro dengan makro, makro ke mikro, mikro ke mikro, itu kita
sambungkan, kita ambil peran bagi teman-teman yang memang berkompeten di bidangnya masing-masing. Inilah saatnya kontribusi nyata mencegah chaos total di ekonomi. Karena kalau ekonomi chaos, harga gila-gilaan, pasti rusuhnya luar biasa, dan mudah-mudahan tidak sampai terjadi, negeri kita akan terpecah. Dari saya sekian mungkin masukannya. Terima kasih. Thank you, Pak George. Thank you, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih, Coach Josh. Mas Wawan, silakan di closing. Loh, tak kira sampai pagi nih. Soalnya ada Obyoki. Enggak. Oke, sekali lagi disampaikan terima kasih kepada Kang Hari, kepada Coach Fahmi, kepada Babe Jamil yang sudah sharing kepada kita semuanya, dan seluruh coach yang lain yang sudah join, meluangkan waktunya di kondisi yang sangat luang ya. Kita tidak bisa menyembunyikan waktu luang kita untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita. Ini saatnya kita untuk bermuhasabah. Ini tiba-tiba ada backsound Kitaro. Kitaro ya, lawas banget. Oke, insya Allah itu ya cukup. Sampai jumpa lagi di CCG yang lainnya. Dan tadi kita menjumpai ada penyusup-penyusup dari angkatan yang lain. Maka untuk angkatan 16 dan 19 dipersilakan menyusup di angkatan yang lain. Ya. Karena materinya juga pasti ada penambahan pembaharuan berbeda yang bisa menambah khasanah wawasan kita selama di rumah. Oke, cukup. Jam Cakra, ada tambahan lagi? Oke, sebelum berpisah, pose dulu buat foto bersama. Oh, foto bersama, oke. Action. Om Ucup, foto. Maksudnya gimana? Ya.